Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Kali ini aku mau liatin suasana di Hong Kong ya, Tai Kok Choi, Hong Kong. Ini tuh udah jam 12 malam teman-teman ya, aku belum tidur. Aku belum bisa tidur kalau belum. Biasanya tuh aku selalu ngecek nenek ya, nenek itu tidurnya nyenyak apa enggak, atau dia ada masalah atau kurang nyenyak gimana gitu. Aku selalu liatin dia dulu. Setelah dia tuh tidurnya pulas, baru aku bisa tidur. Dan ini tuh aku mau sambil lihat-lihat ya keadaan sekitar, suasana sekitar. Nggak perlu jalan-jalan malam, lihat dari sini aja sudah enak teman-teman ya, kak, menghirup udara malam nggak tanpa harus jalan-jalan gitu ya. Lihat dari sini aja. Cerita sedikit ya sambil lihat pemandangan di luar. Gini teman-teman ya, dulu tuh waktu pertama kali ke Hong Kong, aku nggak percaya banget kalau di Hong Kong tuh ada hantu. Aku kira itu cuma di Indonesia ada hantunya teman-teman, dan hantunya kan seram-seram gitu ya. Ternyata di Hong Kong tuh ada juga loh hantunya, dan aku udah pernah dilihat, bukan dilihatin sih ya, digangguin suara-suara gitu. Terus kadang diliatin juga pernah beberapa kali, dan aku baru percaya, oh ya, karena di Hongkong kan kadang ada yang meninggal kurang wajar atau gimana gitu kan. Itu kan pasti bukan arwahnya. Kalau arwahnya itu pasti udah naik ya, udah dipanggil Allah. Tapi jin korin biasanya itu ya yang suka menampakkan diri itu, katanya itu ya, yang ku tahu itu jin korin atau yang jin-jin menyerupai orang tersebut. Karena aku pikir suasananya di Hongkong itu kan rame ya teman-teman, terus penerangannya itu juga lumayan, jadi aku pikir di sini pasti aman lah, nggak ada yang hantu-hantu gitu ya. Padahal kan nggak, di mana aja sama aja ada hantunya. Pengalamanku tuh pertama kali ya di rumah yang pertama kali aku di Hong Kong. Itu rumahnya lumayan besar teman-teman, dan sepi banget, cuma ada aku sama anjing satu ya. Karena bos aku tuh selalu pulang malam, pulang jam 9, jam 10, dan pagi itu semua udah berangkat ke kantor jam 7, jam 8. Jadi aku selalu di rumah itu sendirian sama itu satu anjing itu ya. Nah, di situ mulanya awal-awal di rumah itu aku tuh suka digangguin teman-teman ya. Mungkin ini, kalau menurut aku ini tuh perkenalan, karena aku orang baru di situ ya. Mungkin mereka tuh kayak bukannya terganggu sih, cuma ya ingin apa, berinteraksi gitu aja lah ya. Lah waktu itu ya aku kan lagi itu bersihin kamarnya bos aku lah, di selambu yang di kamar mandi itu gerak-gerak sendiri teman-teman. Padahal anjingnya itu di luar, kan nggak boleh masuk ya, aku tutup pintunya dari dalam gitu. Terus ya selambunya itu gerak-gerak sendiri beberapa kali sih aku lihatnya. Terus aku biarin aja, yang penting aku bersih-bersih. Terus aku juga bilang jangan ganggu aku ya, aku di sini cuma kerja. Aku bilang kayak gitu teman-teman. Waktu itu aku sempet kayak deg-degan gitu, tapi aku beraniin aja. Kalau aku takut ya kerjaanku nggak selesai kan ya kalau aku ngadain mereka. Tapi itu cuma sesekali teman-teman ya, aku digangguin itu, di selambunya digerak-gerakin itu. Dan beberapa bulan kemudian aku baru tahu teman-teman, mungkin aku lagi capek atau apa gitu ya. Aku tuh di situ bener-bener ya, hitam besar banget, tapi kayak berbulu semua, hitam banget, hitam pekat. Terus kayak nggak ada matanya, nggak ada apa-apa, cuma hitam gitu tok teman-teman. Di belakang selambu itu, di dalam bathtub itu dia berdiri di situ, bener-bener astagfirullahaladzim. Aku gitu langsung, aku baca-baca gitu ya ayat kursi gitu. Aku nggak peduliin, aku pindah dulu, maksudnya aku menghindar dari dia dulu. Habis itu ya udah, tapi dia cuma nampakin sekali itu aja. Habis itu nggak pernah digerak-gerakin, nggak pernah diiniin. Terus aku semenjak itu aku sering
ya dengerin murotal kayak gitu teman-teman ya, kayak nyanyi-nyanyi sholawat, sering banget aku kayak gitu. Tapi ya pokoknya semenjak itu cuma dia menampakin cuma sekali aja, terus selanjutnya juga digera-gerakan cuma beberapa kali, itu beberapa kali itu maksudnya beberapa hari ya gitu teman-teman ya, diliatin ke aku tuh. Terus ada juga ya, ini yang kedua kalinya aku diliatin di kamar aku teman-teman ya. Ya aku tuh biasanya ya kalau kita ya kalau sebelum tidur pasti berdoa ya, tapi aku pernah teman-teman ya saking capeknya atau apa ya, aku tuh kayak kebablasan gitu, mungkin aku doanya kurang khusyuk gitu teman-teman, jadi aku kayak ketindian gitu teman, ketindian, kalian tahu kan ketindian kayak rap-rapan gitu, katanya kan diganggu sama jin kayak gitu ya, tapi katanya Rasulullah itu nggak apa-apa, aman, nggak membahayakan nyawa kita, dan kita harus selalu berdoa terus sama Allah gitu ya, untuk doa perlindungan. Nah waktu itu ya aku tuh kalau rep-repan, kalian percaya nggak percaya, kalau lagi rep-repan kalian tuh pasti diliatin apa yang ada di atas kita, apa yang sedang nindiin kita gitu teman-teman. Dan waktu itu aku lihat wanita pucat banget, matanya merah, rambutnya panjang banget, Allahu Akbar, dia itu di atas aku persis teman-teman, aku tidur gini ya, mukanya dia itu di atas muka aku teman-teman, aku masya Allah. Tapi aku dari awal aku udah nggak ini, aku nggak takut, aku beneran, dia melototin aku pelototin balik teman-teman ya, dia nakutin aku nakutin dia balik, jadi aku kayak berusaha ngelawan gitu teman-teman. Dan itu yang pertama, terus aku udah bangun gitu, dia yang kedua itu di belakang berdiri ngambang gitu ya, di belakang pintu kamar aku kan lagi ditutup ya, dia tuh di situ teman-teman ya, rambutnya panjang banget, terus ya itu, terus putih, bajunya tuh putih terusan gitu ya, terus matanya tuh ya merah gitu. Tapi udah abis itu dia aku juga udah nggak peduliin dia ya, biarin aja kalau emang gitu, yang penting jangan ganggu aku gituin sama dia. Terus abis itu ya udah kayak biasa aja di rumah itu, aku udah kayaknya udah mungkin mereka udah kenalan gitu ya, jadi udah nggak ganggu aku lagi. Aku juga udah biarin kalau mau di situ, yang penting jangan ganggu aku, kalau bisa jangan di situ, pindah di tempat yang lain, aku kayak gitu sih teman-teman. Dan sebenarnya masih ada lagi sih cerita horornya ya di rumahnya nenek ini ya, walaupun di sini tuh rame teman-teman ya, tapi aku pernah ya beberapa kali tuh ditampakin, kadang digangguin juga kalau malam lagi tidur ya. Di atas aku tuh ada laba-laba besar banget gitu teman-teman, kalau dia tuh sering banget di atas kepala aku teman-teman ya, nggak tahu tuh apa, terus ada sarangnya juga, terus kalau aku kayak beberapa kali gitu teman-teman ganggu aku. Pokoknya ada lagi sih teman-teman ya, nanti aku akan ceritain lebih lama lagi ceritanya, karena kita liatin suasana di sekitar dulu aja teman-teman ya, karena aku capek juga, nanti dilanjutin lagi ngobrolnya.
sampai sini dulu ya teman-teman vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya, biar aku lebih semangat lagi bikin kontennya. Sampai jumpa besok lagi. Bye bye. Cuekin.